Welcome to Dark Trail ID. Vaksin sebagai senjata perang, antara proteksi dan potensi manipulasi global. Sejak kemunculannya dalam dunia medis modern, vaksin dikenal sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah kesehatan umat manusia. Vaksin menyelamatkan jutaan nyawa, mencegah penyebaran wabah mematikan, dan menjadi simbol kemajuan sains dalam melindungi populasi dari penyakit menular. Namun, dalam dinamika geopolitik global, vaksin juga menyimpan sisi gelap yang jarang disorot. Penggunaannya sebagai instrumen kekuasaan, pengaruh, dan bahkan senjata perang dalam bentuk baru. Pertanyaan, apakah vaksin bisa menjadi senjata dalam perang? Bukanlah isapan jempol belaka. Seiring dengan kemajuan bioteknologi dan meningkatnya ketegangan geopolitik, vaksin tidak lagi hanya dipandang sebagai alat kesehatan, tetapi juga sebagai alat diplomasi, kendali ekonomi, dan potensi senjata biologis yang terselubung. Bab 1. Sejarah vaksin dan awal persaingan global. Pada awalnya, vaksin dikembangkan murni untuk kebutuhan kesehatan publik. Vaksin cacar oleh Edward Jenner di akhir abad ke-18 menjadi tonggak penting dunia medis. Setelah itu, vaksin-vaksin lain dikembangkan untuk mencegah polio, tuberkulosis, hepatitis, dan penyakit lainnya. Namun sejak era Perang Dingin, vaksin mulai dilirik sebagai bagian dari kompetisi kekuatan negara adidaya. Amerika Serikat dan Uni Soviet, misalnya, berlomba-lomba menunjukkan siapa yang lebih unggul dalam mengembangkan teknologi vaksin. Proyek-proyek besar dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk menunjukkan dominasi ilmiah dan pengaruh global. Negara yang mampu mengembangkan vaksin paling cepat dan paling efektif otomatis mendapatkan status strategis di mata dunia. Pada titik ini, vaksin mulai masuk ke dalam wilayah soft power. Alat pengaruh yang digunakan untuk menjalin aliansi, memperluas pengaruh geopolitik, dan membentuk ketergantungan negara lain pada produsen vaksin. Bab 2. Vaksin dan diplomasi global. Soft power atau hard pressure. Istilah diplomasi vaksin mulai populer pada masa pandemi COVID-19. Ketika krisis global terjadi, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Inggris berlomba memproduksi serta mendistribusikan vaksin ke seluruh dunia. Namun distribusi ini tidak selalu murni karena alasan kemanusiaan. Banyak yang melihatnya sebagai upaya membangun pengaruh dan ketergantungan politik. Tiongkok, misalnya, menawarkan vaksin Sinovac dan Sinopharm ke negara-negara berkembang melalui mekanisme bantuan. Negara-negara yang menerima vaksin sering kali diminta untuk memberikan konsesi dagang, dukungan politik di forum internasional, atau akses terhadap sumber daya tertentu. Rusia melakukan hal serupa dengan vaksin Sputnik V, bahkan mencoba menggunakan distribusi vaksin sebagai alat tawar-menawar terhadap sanksi dari negara barat. Dalam konteks ini, vaksin berubah dari senjata melawan virus menjadi senjata diplomatik. Negara yang memiliki kapasitas produksi dan pengiriman vaksin besar-besaran dapat mengatur narasi, membangun aliansi, dan bahkan menggoyahkan stabilitas internal negara lain melalui kontrol terhadap akses kesehatan masyarakat. Bab 3. Kontrol vaksin sebagai senjata ekonomi dan sosial. Salah satu dimensi penting lainnya adalah bagaimana vaksin digunakan untuk menciptakan ketimpangan struktural antara negara maju dan negara berkembang. Di tengah pandemi, negara-negara kaya memonopoli akses terhadap vaksin melalui sistem penimbunan vaksin dengan membeli dosis dalam jumlah besar melebihi kebutuhan populasi mereka. Negara-negara miskin harus antre, berharap pada program seperti COVAX, atau bergantung pada donasi dari negara besar. Ketergantungan ini menimbulkan konsekuensi serius. Negara yang tidak memiliki akses vaksin secara cepat mengalami keterlambatan pemulihan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Dalam banyak kasus, ketidaksetaraan ini justru memperparah krisis internal, membuka peluang bagi kekuatan asing untuk masuk dengan syarat-syarat tertentu. Dalam dunia militer modern, ini adalah bentuk baru dari perang, bukan dengan senjata atau bom, tetapi dengan akses terhadap bioteknologi esensial.
Ketika kontrol atas vaksin bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain, maka vaksin tak ubahnya seperti peluru lunak yang menembus batas negara tanpa kekerasan fisik, namun dengan dampak yang tak kalah merusaknya. Bab 4. Potensi vaksin sebagai senjata biologis. Mitos atau ancaman nyata. Salah satu kekhawatiran paling serius terkait vaksin adalah potensi manipulasi isi dan distribusinya untuk tujuan jahat. Meski terdengar seperti teori konspirasi, sejarah membuktikan bahwa senjata biologis pernah digunakan dalam konflik. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan eksperimen biologis melalui Unit 731, menyebarkan penyakit kepada tahanan dan populasi sipil. Pertanyaannya, mungkinkah vaksin direkayasa untuk tujuan serupa? Secara teori, jawabannya adalah ya. Vaksin yang disuntikan secara luas ke populasi bisa dimodifikasi secara genetik untuk membawa agen biologis tertentu, baik untuk melemahkan imunitas, menyebabkan efek samping jangka panjang, atau menciptakan ketergantungan biologis tertentu pada molekul spesifik. Teknologi rekayasa mRNA yang berkembang saat ini memperbesar kemungkinan itu, terutama jika jatuh ke tangan yang salah. Meski hingga kini belum ada bukti publik bahwa vaksin telah digunakan sebagai senjata biologis dalam konflik modern, komunitas intelijen global tidak mengesampingkan ancaman ini. Laporan dari sejumlah lembaga kajian pertahanan menegaskan bahwa vaksin dapat menjadi vektor potensial jika dikendalikan oleh entitas non-negara atau negara dengan kepentingan agresif. Bab 5. Vaksin, perang siber, dan perang informasi. Vaksin juga menjadi alat perang dalam konteks informasi dan opini publik. Dalam era digital, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang virtual. Disinformasi tentang efektivitas vaksin, propaganda anti-vaksinasi, dan kampanye hitam terhadap vaksin buatan negara tertentu kerap muncul di media sosial. Misalnya, selama pandemi COVID-19, muncul kampanye besar yang menyebarkan ketidakpercayaan terhadap vaksin buatan barat di negara-negara berkembang, sementara kampanye pro-vaksin dari negara tertentu digencarkan. Strategi ini bertujuan untuk merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan negara pesaing dan mendorong populasi untuk memilih vaksin dari negara lain. Dalam konteks ini, vaksin menjadi pusat dari perang siber dan psikologis, membentuk opini, menciptakan kebingungan, dan bahkan menyebabkan kekacauan sosial yang bisa dimanfaatkan untuk intervensi lebih lanjut. Bab 6. Implikasi etis dan strategi menghadapinya. Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah, apakah dunia siap menghadapi potensi vaksin sebagai senjata perang? Untuk mencegah vaksin digunakan sebagai alat manipulasi atau senjata tersembunyi, diperlukan transparansi global dalam riset, distribusi, dan produksi vaksin. Pengawasan terhadap rantai distribusi, uji klinis independen lintas negara, serta perjanjian internasional yang melarang manipulasi vaksin untuk tujuan militer harus segera diwujudkan. PBB, WHO, dan organisasi internasional lainnya perlu membentuk sistem verifikasi dan audit terbuka, termasuk menyediakan mekanisme sanksi bagi negara atau perusahaan yang menyalahgunakan teknologi vaksin. Negara berkembang juga harus meningkatkan kapasitas produksi vaksin lokal agar tidak terus-menerus menjadi objek manipulasi dalam sistem global. Investasi dalam bioteknologi, kolaborasi regional, dan transfer teknologi harus menjadi prioritas geopolitik. Vaksin dalam dilema kemanusiaan dan kekuasaan. Vaksin yang semestinya menjadi simbol harapan dan kemajuan manusia kini berada di persimpangan antara penyelamatan dan manipulasi. Dalam dunia yang semakin tidak stabil, dengan konflik terbuka dan perang asimetris yang terus berkembang, vaksin bukan lagi sekadar alat medis, tetapi juga senjata strategis. Apakah vaksin bisa menjadi senjata dalam perang? Jawabannya adalah, bisa, jika dunia tidak waspada, tidak bersatu, dan tidak menjaga etika dalam teknologi medis. Sejarah telah menunjukkan bahwa senjata tidak selalu berbentuk peluru atau bom. Dalam era pasca pandemi, senjata itu bisa datang dalam bentuk jarum suntik. Dan pertanyaannya, apakah kita siap? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.